Ini Masya-nya yang akan dituju untuk pick yang benar-benar surprise dari Aldo dengan Jebel Quantum tadi. Sumpah ini Aldo sih, surprise Ini pick banget. langsung diubah permainannya. Masalahnya, Cassius juga mengubah pola yang sama. Iya. Sehingga tadinya yang konsep kita bawa, ini Pakitonya pasti di jungle. No, enggak. Ini langsung diubah Tadi ke udah arah diubah, experience. tadinya harusnya jungler. Yes, itu possibility-nya. udah fix soalnya. Apalagi dengan Lilia yang udah jadi pembuka jalan, tapi ternyata pembuka jalannya lebih kejam karena eksekutornya Lancelot. Apakah Onyx Esports kali ini pulang dengan 2-0 ataukah akan ada game yang ketiga? So, MPL Arena bisa tepuk tangannya. Makin semangat lagi di game yang kedua. Akan seperti apa lagi pola permainan dari kedua tim ini. Dengan adanya Kimi, dengan adanya Masya. Kalau memang nantinya Masya bisa menabrak masuk, akankah Masya bisa terus-terusan menggaruk? Kenapa? Karena damage per second memberikan efek slow, dia bisa sambil jalan. Aha. Ini sulit Pak Masya jawab. Dan lengkap juga loh powernya, apalagi ditambah dengan kita tahu untuk sekarang di early game sangat membutuhkan item sekali bagi teman-teman dari Alter Ego, sehingga ini adalah permainan early game. Lagi dan lagi dari Alter Ego yang harus dimaksimalkan. Jangan sampai lepas kendalinya. Yes, benar banget. Early-nya Wings by Wings agak terlalu dini kalau menurut gue pribadi. Tapi Keyboy dengan cowoknya ini berbeda. Dan bahkan Nino masih dengan sprintnya. Udah mulai harus worry untuk Nino itu sendiri. Karena pick over dari Kairi ini bakal instan. Walaupun dia dengan emblem jungle dan juga semi-tanknya. Menurut Ini gua dia semiteng ya hitungannya. ini tetap akan berbahaya tentunya untuk seorang Kairi. Dan portal ditutup oleh Bapak Leo Murphy. Untuk lapor dulu sebelum masuk menuju ke arah jungle yang dimiliki dari tim Alter Ego Esports. Oke. Untuk sekarang Sally Boy berhasil mendapatkan lagi purple buff, Udil dan juga Leo Murphy jalan bersamaan Boots. Serta dengan Pakito berada dalam satu lane yang sama. Sama-sama punya kemampuan pula untuk bisa menghilangkan wave minion yang cukup cepat. Melakukan rotasi dengan cepat. Kita lihat seperti apa nantinya pergerakan yang dilakukan oleh kedua tim ini. Tapi Nino dan juga Cewek dengan dua hero yang sama. Yang kayak masih penasaran apa gimana nih Prof? Masih penasaran. Lebih ke pembuktian kali ya. Iya kan penasaran nih gue buktiin gitu. Game kedua Iya. gue one-one lagi. Masalahnya ketika Radiant Armor sudah ada di tangan dari Onyx Esports, itu malah petaka untuk Nino masalah utamanya juga. Magical damage yang akan tertahan. Apalagi dengan DPS power dari Lilia dan juga Kimi yang nantinya bisa terhalau oleh satu hero tersebut. Oke, tapi dengan metode tempo yang cukup aman dan bahkan agak cukup unik ketika dari para pemain tim Onyx tahu di arah top lane Nino tercover oleh seorang Leo Murphy. Mereka tidak mengerahkan cowoknya ke sana. Mereka tetap menuju cowok ke arah laning phase dan bahkan di arah bottom lane ada team fight yang kita tidak bisa melihat akan seperti apa team fight yang terjadi. Nampaknya Kairi akan mencoba melakukan sedikit gating ke arah Pais Sakaratul Maut untuk kali dan wajar. Kairi terperangkap dan langsung hilang begitu saja. Tapi Henry bisa di short point. Walaupun begitu, masih ada Blake Juice yang diselamatkan dari seorang Ayah Udil. Mereka mendapatkan Kairi, tapi Kairi masih bisa di dalam under pressure. Fusionnya. Itu benar-benar dalam keadaan tertekan dan ternyata Sempat. untuk sekarang kita bakal melihat bagaimana pertukaran dari talent prediction by Ox sedikit berbeda. Yes. Sekarang Oji yang berbeda sendirian ya. Yes. Karena saya melihat untuk di arah metode late game nanti, metode dari tim Alter Ego ini cukup sulit untuk menjaga Nino. Setuju sebenarnya. Karena ngomongin soal Karina, Chow, dan juga bagaimana Boots dengan hero yang dia miliki Masya ini Radiant jadi jawaban. Dan Genius One harus secepat mungkin dibuat oleh Udil dan juga Nino sehingga nantinya mereka bisa benar-benar bekerja sama untuk memberikan dealing damage magical yang maksimal. Bless you Pak Pulung. Iya. Udah enak. Enak ya? Nyangkut ya? Yang Debu sumpah. Oke. Kalau gitu balik lagi. Kita back on track. Dimana melihat adanya Keyboy respon ke atas tandanya ini bukan untuk ngejaga cewek. Gua selalu melihat tadi untuk semenit 2 menit pertama. Keyboy ini gak jaga cewek Prof. Tapi lebih ke arah nge-secure ke arah top lane gak sih? Iya, ini Lebih ke kayak arah karena turtle berikutnya. lebih ke arah bagaimana setup untuk Alter Ego Esports juga sama kayaknya Leo Murphy juga sudah menghandle top lane. Dia tahu bahwa nanti turtle pitnya muncul di arah top lane untuk Udil sekarang yang lebih
Waduh, Udil yang mendapatkan bala. Ih, banyak banget damage yang masuk ke arah tubuhnya. Walaupun untuk kali ini Pai sudah ada untuk memberikan bantuan, tapi ternyata akankah mereka bertukar satu untuk satu? Tidak ada pertukaran di situ. Tidak ada. Of Dragons nih. Jadi kayaknya Sally Boy tahu banget bahwa nantinya Duel of Dragon bakal jadi sebuah malapetaka dan ternyata tidak kena. Kalau kena itu dia tercancel. Dan kalau Sally Boy masih mau masuk lebih dalam lagi, itu malah bahaya. Kenapa bahaya? Karena dia nggak punya purple buff dan itu bukan pertanda baik. Lihat dibikin sempit gangnya, dibikin semua terdeliver dengan baik damage yang dimiliki dari seorang Nino. Dan bahkan Sans mengawal Kairi dengan ada satu buah Vader Resurrect dan memastikan tidak ada kontes sama sekali. Atau bahkan pick over terhadap tim Onyx Esports. Ya apalagi dengan retribution secara paksa yang dilakukan ke arah Sally Boy. Ini Boots dengan satu Thunderclap-nya sudah menjadi sebuah makanan juga tentunya bagi Alter Ego Esports kalau seandainya nanti dia tidak menggunakan sprint barusan. Oke, nampaknya posisi yang cukup tertekan untuk seorang Sally Boy dan Miracle Boy. Dan dia untuk masuk dia juga nggak punya power, tapi lihat Pai di bawah 200? platingan full. Hampir full itu platingan. Itu paling ya seperempat doang yang nggak dia dapatkan. Dan bahkan di sisi saat dia dapetin platingan itu, momennya mau masuk ke menit yang kelima. Ketika Boots gak bisa Mau balas. habis ya. Boots mau gak bisa habis. balas. Masalah utamanya udah Lord. Saat tadi untuk Suns-nya CW hampir saja bisa mendapatkan satu weakness point terakhir dari Grok. Hampir saja bisa diamankan. Namun sekarang Groknya harus pulang di area dari Lord. Begitu aman, tidak ada gangguan. Mereka sepertinya bersiap untuk bisa langsung mendapatkan ke arah Lord tersebut. Oh, Oh ditutup. my god, ditutup tapi Boots masih bisa selamat dengan sprint yang dimiliki. Cukup berbahaya. Nampaknya para pemain dari tim Alter harus coba mengurungkan niatnya dan ada informasi yang telah diberikan oleh Serpai. Ada Kairi di garis depan. Tapi bukan itu tujuan utamanya. Tujuan utamanya ke Pai ini akan mengagetkan siapapun yang Retribution kayaknya. enggak, masih ditarik mundur dan Kairinya sebenarnya nggak ada retribution tapi dia memberikan sebuah tekanan atau sebuah informasi bahwa Kairi punya retribution. Padahal tadi dia nggak punya retribution. nakut-nakutin aja. Dia hadir aja di sana. Hadir aja. Karena kehadiran itu penting. Entah menakutkan atau bikin nyaman. Betul. Itu masalah utama juga sih sebenarnya. Iya. Secara nggak langsung ya, apalagi dengan damage dealt by Axe, Udil yang area of effect. Walaupun dia tertinggi tapi belum berarti tersakit di sini. Karena Federal Airstrike dari Sun sebenarnya menyusul di depan sana dengan urutan yang ketiga dan Serpai yang masih belum mengincar ke arah belakang sehingga Sun tidak bisa terganggu dengan menggunakan jab dari Pakido. Oke, Alter Ego nampaknya udah mulai diredam agresivitasnya yang dimiliki. Alter Ego. Bahkan dari Sally Boy dan Miracle Boy kali ini harus benar-benar maksimal untuk mundur ke arah belakang. Dia nggak punya daya power karena udah memasuki menit ke-12. Satu-satunya target dari Sally Boy yaitu Parsha tapi lihat terbuka. Serpai still survive. Dan bahkan cewek terperangkap di dalam base. Alter Ego mencoba membalikkan keadaan. Tapi ternyata cewek kali ini masih bisa berhasil kabur. Dan mana
base turret tim Alter Ego yang pecah. Tidak ada follow up tambahan. Tidak ada yang bisa menggapai para pemain tim Onyx Esports. Masih selamat di mana tadi tidak ada satu target pun yang berhasil dihancurkan lewat crossbow tank karena dengan jangkauan yang begitu jauhnya terpisah tadi Prof untuk dari keseluruhan ultimate yang Wan punya. Ya, apalagi dengan bagaimana power dari item yang masih belum maksimal dari Sally Boy, walaupun dia terbang, tapi power utamanya ini adalah early game. Incar ke arah belakang, ke arah Farsha. Banyak banget stopper yang masih mampu untuk menghandle bagaimana rusuh dan agresifnya Lancelot. Namun Retribution baru saja. Alhasil untuk sekarang Kairi dengan menggunakan Karina dia lebih unggul ketimbang Lancelot dari Sally Boy. Di menit yang ke-13 sangat membutuhkan Lord yang selanjutnya karena kita tahu sendiri bahwa Karina dengan item tank dia hanya bisa membadani tanpa bisa melakukan eksekusi. Yes, betul banget. Tapi eksekusi terhadap maksudnya itu ada kayak skema-skema yang harus diperhatikan lebih. Itu yang berbahaya. Kalau mereka memaksa team fight di dalam base. Bahkan Lihat aja tuh, udah ada 5 Angry Gloom. 5 Angry Gloom udah disiapin sama Udil. Iya, langsung Magic Shockwave dikit aja. Ih, langsung tuh meledak. Oh, tapi bahaya banget di arah Soul Plate. Akan coba di cutting. Sally Boy dan Michael Boy. Tapi bukan itu problemnya. Sally Boy terperangkap. Sally Boy gak bisa pulang. Tebakan base-nya terbuka. Daya dobrak yang cukup kecil untuk tim Alter Ego membuat tim Onyx Esports bebas melenggang. Masuk ke arah base. Dan untuk yakin Magic, Songwell dan juga Angry Gloom yang membuat tim Alter Ego masih bertahan 40. Yap. Walaupun hanya dengan 4 orang dan Onyx pun tidak mau terburu-buru banget ya. 5 player yang mereka punya pun udah standby di area ini. Coba lihat, ada Boost di depan sendirian. Federaliza di bagian belakang memberikan backup damage lagi. Tapi Keyboy dan juga beberapa rekan lainnya udah menghancurkan lagi besar yang ada di area mid. Dan Boost hanya berputar-putar saja cewek. Weakness point begitu sulit untuk dibuka. Itu yang bisa mereka andalkan. Skema yang aku bilang tadi. Dan mereka harus mundur sih. Mereka harus mundur karena Keyboy to dive itu juga bahaya. Yang aku bilang mereka mau gak mau fight-nya di dalam base. Mereka keluar dikit, udah pasti entah main split post, pick over, apalagi model-modelan kayak Kimi. Iya. Ditepok nyamuk sama Boots, Thunderclap hilang. langsung Nina Bobo. Apalagi kalau misalkan nanti nggak punya dash ya, itu bakal power banget sih untuk Boots memberikan engage kepada Nino. Sehingga nanti Glowing One-nya juga nggak maksimal. Sky Guardian Guru 2, Twilight 1 sih Nino. Makanya Wakadiga-Wakau. ada magical damage juga basic Wah, attack-nya. 3 bahkan Thunderclap. Ini Pak, kalau gue jadi roamer begini Pak. Ya. Karena langsung instant kill. Guardian helmet semua. Pasti instant kill. Semakin banyak HP ya. Iya, tapi dia tidak melupakan bagaimana peran dari Radiant Armor yang sangat Iya. penting. Ketika kita ngomongin soal Nino yang DPS-nya sangat amat tinggi, tapi lagi dan lagi. Dan juga Glowing One sepertinya belum bisa untuk menjadi sebuah jawaban karena tidak ada Ice Queen One-nya. Jadi Betul. combo. Gak lelet. Iya, combo panas dinginnya benar-benar tidak maksimal di sini. Karena juga dari Udil doang yang mengandalkan dengan satu Ice Queen One. Jadi combo anyang-anyangannya belum bisa. Profesor Iya, Kabe. kecuali kalau misalkan Udilnya juga memaksa untuk menuju kepada satu Glowing One ya. Jadi kombonya makin lebih tajam lagi untuk slowing Lebih effect-nya. sanap. Nih mereka Panas. sekarang Magic Sentry juga tadi udah kepake yang di bawah. Nunggu dulu cooldown-nya. Sementara mereka sekarang juga mau keluar. Agak sedikit pushing juga Pak. Berpikir ini di depan nanti Leo Murphy. siapa? Rumput sudah pasti akan langsung diamankan oleh pemain dari Onyx Esports. Tapi Keyboy akankah bisa mendapatkan langsung ke arah Udil karena sepertinya ada efek pancingan, ada feedback yang dia lakukan. Oke, informasi telah diberikan. Konsil telah dapatkan. Leo Murphy akan menjadi pilihan utama. Nembel tembok, buying time dilakukan. Dan itu satu-satunya yang bisa dilakukan oleh Leo Murphy. Leo Murphy mau gak mau dia nge-buying time. Dan bahkan bakal coba untuk mundur. Leo Murphy mencoba untuk bertahan. Tapi lihat Wild Charge dan dikeluarkan oleh Keyboy.
sangat-sangat baik. Tapi Murphy. dia harus diandalkan oleh Alter Ego. Mereka nggak boleh melepaskan Oh, kesempatan no. untuk kali ini. Dan belakangnya ditutup. Gak dikasih ampun yang harusnya ada chance kecil untuk buying time. Dan itu dilakukan oleh Sally Boy. Lihat. Tebel banget bootsnya. Tebel banget. Hanya boots seorang diri loh tadi. 2 orang harus kocar kacir. Mereka mau tim membuat seorang Sally Boy dan Medical Boy harus tertunduk lemas. Mereka mendapatkan lot. Mereka kehilangan Sally Boy. Untungnya Leo Murphy sebentar lagi bakal menuju ke lane. Down Babolo. Yap. Sementara sekarang karena ada wave mini mereka masih lengkap berlima pula. Tidak perlu tunggu dari lot, kemungkinan mereka bisa aja memulai tim fight karena mereka untuk pemain dari Alter Ego pun tidak lengkap sekarang. Ya, oh my god, Lot bergerak dengan super minion di 3 wave. Bakal coba dihajar, nampaknya Boots. Bukan itu pilihan utamanya. Nino mau dia ke belakang. Dia pun gak bakal aman, cuma satu tempat yang aman di base. Dan kalau Nino di base, tandanya Alter Ego lihat ada Keyboy di sisi sebelah kanan, ada surprise attack! The way almost yang sangat baik membuat Dino tertumbangkan dan bahkan fokus ke arah bench-nya. Tim Onyx Esports memantapkan untuk ke game yang ketiga. Satu sama. Keyboy, Satu sama. sneaky. Diam-diam tapi pasti. Dan itu dia momen yang akan diamankan